Shalom. Seharusnya saya sampaikan khotbah ini di awal-awal sebelum kita melangkah di tahun 2023. Namun karena jadwal saya adalah minggu keempat, namun tidak terlambat waktu kita sedang belajar tentang apa yang saya mau sampaikan. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini sedang menyimpang dari firman Tuhan, maka sebuah langkah yang tepat yang harus kita ambil segera mungkin, supaya kita tidak berjalan semakin hari semakin jauh. 0,01% saja sasaran kita tidak kepada apa yang Tuhan mau. Kalau kita biarkan terus menerus, kita akan semakin lama berjalan, semakin menyimpang dan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, jika hari ini Tuhan ajar, Roh Kudus nyatakan sesuatu secara pribadi atas setiap kita untuk berbalik, berbaliklah segera. Saya tidak meminta Bapak Ibu Saudara untuk menangkap seluruh apa yang saya sampaikan. Cukup sepatah kata saja itu akan mengubahkan hidup saudara. Sepatah kata saja itu akan memulihkan saudara. Sepatah kata saja itu akan membuat setiap kita berbeda. Oleh karena itu minta sama Roh Kudus mengajar secara pribadi, menaruh rema. Dari banyaknya firman Tuhan yang akan saya sampaikan, mari Roh Kudus taruh rema setiap pribadi. Karena Tuhan taruh setiap kita pribadi lepas pribadi berbeda. Namun satu tujuan yang sama, memuliakan Bapa kita di surga. Amin. Haleluya. Mari yang sudah siap baca firman Tuhan, kita akan buka di kitab Mazmur pasal yang ke-127. Mazmur pasal yang ke-127. Ayat yang pertama dan yang kedua. Saya tidak bahas satu perikop ayat ini, namun ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja jika cukup. Beberapa saat ke depan jika Bapak, Ibu, Saudara rindu belajar bergumul tentang ayat-ayat selanjutnya, boleh silakan bertanya-tanya. Mari yang sudah ketemu katakan amin. Baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, latar belakang ayat ini adalah Salomo membuat bait suci. Waktu ia siara itu datang masuk ke bait suci, ia merasa terkagum dengan sendirinya. Pertanyaannya begini, bagaimana mungkin seorang yang membangun bait suci merasa terkagum dengan apa yang dibangunnya? Seharusnya kan sudah biasalah. Seorang yang hebat, seorang yang berhikmat, ketika membangun sebuah sesuatu, ia harus yakin bahwa apa yang dibangunnya itu pasti baik. Bener kan gitu ya? Bahwa apa yang sedang dirancangkannya itu pasti luar biasa. Seharusnya dia tidak perlu kagum dengan apa yang ia sudah buat. Namun berbeda dengan Salomo. Waktu dia masuk ke bait suci, mulutnya mulai mengungkapkan pengagungan. Ini pernyataan iman yang harus kita pahami. Ia berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jika bukan Tuhan yang membangun bait suci, maka sia-sia usaha orang-orang yang membangunnya. Dari ayat ini kita bisa dapatkan banyak hal. Yang pertama itu kita harus tahu who the first, siapa yang pertama, siapa yang memulai, siapa yang mendahului. Dan Salomo mengerti benar bahwa waktu ia berhasil membangun bait Allah, bait Allahnya itu bukan bait Allah yang sederhana, tapi megah, sangat megah, menghabiskan banyak harta. Namun Salomo tahu bahwa kalau dia bisa membangunnya dan mengaguminya, itu bukan karena usahanya, bukan karena kehebatan orang-orang, para tukang yang membangunnya, para ahli-ahli.
Karena dalam membangun bait suci itu hanya orang-orang yang ahli. Yang mengukir itu orang-orang yang Tuhan beri keahlian. Di bidang perkayuan, di bidang pengukiran, dan di bidang apapun Tuhan memberikan keahlian buat mereka. Jadi bukan orang-orang sembarangan yang membangun bait suci itu. Dan Salomo mengerti benar kalau bangunan bait suci itu bisa berdiri kokoh, megah, luar biasa, itu karena Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita belajar. Berapa banyak dari setiap kita rindu untuk membangun sesuatu. Membangun rumah tangga, membangun gereja, membangun jemaat, membangun impian. Apakah Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa semuanya itu harus dimulai dari yang awal? Yesus, Tuhan. Kita nggak bisa melangkah, menjalani apa yang mau kita bangun tanpa Tuhan. Siapa Salomo? Apakah ada di antara kita lebih hebat dari Salomo? Dengan hikmat kekayaannya? Nggak ada kan? Jadi kalau kita masih bermegah dengan apa yang sudah kita buat, kita mengagungkan diri, kalau bukan karena saya, maka nggak mungkin. Kita sedang lupa tentang Tuhan kita yang turut bekerja, mendatangkan segala yang baik buat setiap kita. Akui Tuhan bahwa semua yang kita capai hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena Tuhan yang mengerjakannya. Kalau bukan karena Tuhan, seorang Eko Yohanes yang gagap berdiri di depan kelas tidak pernah bisa keluar satu kata pun, bahkan untuk menghapus papan tulis waktu sedang berada di depan kelas waktu SMA, sangat keder berdiri di depan orang-orang tidak berani. Hari ini bisa berkata-kata kepada Bapak Ibu Saudara, kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan juga merasa minder dengan apa yang Bapak Ibu Saudara punya hari ini. Engkau tidak bisa mencapai sesuatu, targetmu terlalu tinggi, impianmu terlalu besar. Siapa engkau? Namun jangan lupa kita punya Bapa di surga, kita punya Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita kerjakan. Bahkan dalam setiap doa kita yang tidak pernah terucap, kalau Bapa tahu, Tuhan akan menyediakan buat setiap kita. Mari berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang membangun keluargaku, kalau bukan Tuhan yang membangun jemaatnya, kalau bukan Tuhan yang mendirikan, kalau bukan Tuhan yang menyediakan, kalau bukan Tuhan yang mereka-rekakan, semuanya tidak akan pernah bisa terjadi. Oleh karena itu, sebelum terlambat, jika Bapak Ibu Saudara hari ini sedang melangkah tanpa tahu kehendak Bapa atas hidup saudara, stop untuk melangkah. Jangan teruskan. Saya jamin bahwa akhir tahun 2023 hidup kita akan seperti itu terus. Kenapa ya? Karena kita nggak bisa ngukur tingkat keberhasilan. Kenapa? Karena kita nggak punya tujuan, impian. Kita nggak tahu kehendak Tuhan mau bawa kita kemana di tahun 2023. Maka kita nggak punya target-target tertentu yang harus kita capai. Akibatnya adalah kita akan menjalani hari-hari kita dengan sia-sia. Itulah kenapa seorang pengkhotbah juga yang menulis, yang menceritakan, yang mengagumi Tuhan. Waktu kita baca kitab Mazmur ini berkata juga sia-sia. Karena waktu ia membangun bait suci, ia menyadari bahwa perjalanannya, keberhasilannya itu karena Tuhan. Tapi waktu Tuhan mengangkat dia, ia lupa bahwa Tuhan yang memulainya, Tuhan yang mempersiapkannya. Sampai ia terikat dengan hal-hal dunia. Istrinya begitu banyak, ia mengejar kesenangan, ia mengejar populer, ia mengejar sesuatu yang seharusnya dan tidak perlu dikerjanya. Itu yang membuat dia berkata, sia-sia. Hari-hari yang ku jalani sia-sia. Saya tidak mau setiap kita menjalani tahun 2023 ini dengan kesia-siaan. Karena itu tangkap apa yang Bapa mau buat setiap kita. Hal yang pertama yang kita pelajari dari ayat ini adalah pastikan
Waktu kita membangun sesuatu, itu karena kehendak Bapa atas setiap kita. Kita melakukan sesuatu, mengejar sesuatu, pastikan itu yang Bapa mau buat setiap kita. Bukankah kita diciptakan, dibentuk ada untuk kemuliaan Bapa? Benar ya? Lalu bagaimana mungkin kita menjalani hari-hari kita tanpa mengerti kehendak Bapa atas hidup kita? Bukankah kita berjalan tanpa atau tidak sesuai dengan kehendak Bapa? Akibatnya kita berjalan dengan daging ini, bukan dengan roh ini. Firman Tuhan berkata begini, semua yang dimulai dari roh jangan diakhiri dengan daging. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Dia di dalam roh. Lanjutkan untuk selalu hidup dalam roh. Bukan menjalani hari-hari kita dengan daging. Sehingga tanpa sadar kita mengakhiri hidup kita dengan daging. Waktu Bapa berkata, apa kerjamu di bumi ini? Kita nggak bisa jawab apa-apa. Namun waktu kita tahu kehendak Bapa atas hidup saya, hidup saudara tahu apa yang Bapa mau atas hidup saudara. Waktu Tuhan tanya, apa kerjamu di sini? Lakukan kehendak-Mu. Sekalipun itu hanya satu ya. Kita tahu nggak banyak dibandingkan orang-orang di sekitar kita yang tahunya 2, 5. Kita mungkin hanya tahu satu. Kehendak Tuhan atas hidup saya adalah ini. Namun waktu kita mengerjakannya dan memaksimalkan hidup kita berjalan dalam kehendak Tuhan, upah kita pasti menyenangkan Bapa di surga. Turut menikmati kebahagiaan Bapa. Dan Tuhan pasti lihat kita ini hamba-hamba yang setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun itu satu. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tahu apa sih kehendak Bapa atas hidup kita, stop untuk melangkah. Ambil selah. Di Alkitab berkata, tenang, berdoa, minta tuntunan Tuhan. Bapa maunya apa? Kalau sudah tahu baru melangkah. Sepanjang tahun ini melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tantangan di depan kita itu banyak, bukan sedikit. Halangannya itu bukan halangan yang ringan. Pencobaan yang kita akan lalui bukan pencobaan yang semakin hari semakin turun. Tapi semakin hari itu akan semakin berat. Namun waktu kita pegang teguh kehendak Bapa atas hidup kita, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Walaupun ia harus menderita, disesat, dianiaya, di penjara, namun ia bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Waktu kita tahu menyadari kehendak Bapa atas hidup kita, tantangan boleh ada, kita akan terus mengiring Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Terus mengiring. Sampai akhirnya lahir sebuah pujian ini. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Tahukah Bapak Ibu Saudara, latar belakang di balik pujian ini itu sangat mengerikan. Ada seorang keluarga di sebuah desa kecil yang percaya Tuhan. Di sekitarnya itu tidak percaya Tuhan, percaya pada suku-suku, kepercayaan lain. Waktu kepala desa tahu tentang kepercayaan orang ini, orang itu diarah di alun-alun, di balai kota, di balai desa, dihakimi. Kalau engkau tidak menyangkal Tuhan Yesus, maka anakmu yang mati. Lahirlah sebuah syair, mengikut Yesus keputusanku. Anaknya mati. Masih ada 2 kesempatan. Kalau engkau tidak menyangkal Tuhan Yesus, maka istrimu yang akan mati. Lahirlah sebuah pujian, mengikut Yesus keputusanku. Sampai yang ketiga,
kesempatan terakhir. Kalau engkau tidak mau menyangkal Tuhan Yesus, engkau yang akan mati. Sampai lahirlah teks pujian ini. Ku tak ingkar. Matilah keluarga itu. Waktu keluarga itu mati, kepala adat ini bertanya-tanya, kenapa ya orang ini kok begitu kokoh? Ia menyelidiki tentang Tuhan. Ia menemukan rahasia kebenaran tentang Tuhan. Dan ia mulai bertobat. Mengumpulkan lagi orang-orang yang menganiaya. Dan berkata, ya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja. Sama seperti yang dialami Daniel. Waktu Daniel berada di gua singa. Dan Tuhan meloloskannya. Raja itu menyuruh bahwa semuanya harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Pencobaan, tantangan, waktu kita melakukannya tanpa gentar dan hidup dalam panggilan itu akan lahir menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Karena itu pastikan kehendak Tuhan atas hidup Bapak Ibu Saudara itu apa sebelum kita melangkah. Lalu bagaimana kita bisa menangkap kehendak Tuhan atas hidup kita? Sama seperti Salomo yang menangkap isi hati Tuhan. Waktu Tuhan berkenan mempercayakan untuk membangun bait suci, ia tidak memilih Daud ayahnya, tapi ia memilih Salomo. Ia menangkap dan ia mulai merencanakan untuk membangunnya. Dan berhasil. Kita juga perlu menangkap pesan itu. Cara yang sederhana itu adalah Tuhan kasih kita sesuai kemampuan dan kesanggupan itu minimal 1. Ingat tentang 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Anggap aja talenta itu sebuah bakat, sebuah hobi, sebuah kesukaan. Kesukaan kita itu apa? Hobi kita itu apa? Kerinduan kita itu apa? Tekuni, belajar banyak hal sampai kita menjadi ahli. Maka itu akan mengangkat kita terus naik. Dan terus naik. Bapak Ibu Saudara tahu saya sudah 13 tahun menikah. Jarang sekali saya bekerja ikut orang. Jadi sejak saya melayani Tuhan, saya menaruh hidup saya, menggantungkan hidup saya, lahir dari berkat Tuhan. Saya tahu rasanya bagaimana mengalami masa-masa detik, tidak punya apa-apa, dan Tuhan belum jawab. Dan sampai pada detik-detik terakhir waktu saya melangkah dengan iman, Tuhan bukakan semuanya. Saya tahu rasanya bagaimana menjadi kaya secara mendadak. Saya bisa beli apa saja secara mendadak. Saya tahu rasanya bagaimana Tuhan sudah angkat saya tinggi-tinggi. Kesombongan, keangkuhan mulai meruntuhkan semua yang saya peroleh yang secara itu. Saya tahu rasanya, saya tahu rasanya bergumul, dan saya tahu rasanya bergantung dengan Tuhan. Dan Alkitab ingin sampaikan buat kita. Waktu kita berjalan dalam kehendak Allah, sama seperti saya waktu memutuskan, kalau Bapak izinkan saya kuliah, tapi saya nggak mau bayar. Karena kan saya kuliahnya untuk Tuhan. Saya mau belajar daripada Tuhan. Saya nggak mau bayar. Jadi saya ajukan beasiswa dan dapat. Itu saya tahu panggilan Tuhan ada di situ. Kerinduan dan cita-cita saya menjadi seorang tentara yang saya bangun mulai dari SMA. Saya latihan, saya bisa muter keliling Simo itu tanpa lelah. Karena itu latihan yang terus saya lakukan setiap hari untuk bisa masuk tentara. Mempersiapkan diri sampai Tuhan hapus semuanya hanya karena panggilan itu. Dan Tuhan izinkan saya kuliah dan lulus ya. Lulusnya karena anugerah yang seharusnya saya tempuh 2 tahun. Karena saya kan gak perlu nilai. Saya perlu apa yang Tuhan ingin aja. Saya mau pembekalan aja. Jadi saya gak ngerjain sesuatu. Itu salah ya. Itu salah, jangan ditiru. Jadi 2 tahun pertama saya lalui tanpa nilai. Akhirnya saya harus ngulang. Tapi kasih karunia Tuhan. Kalau sudah panggilan, seharusnya kan saya di DO. Ngapain susah-susah bayarin orang 2 tahun bayarin, tapi nggak ada hasil yang sekolah itu dapat. Nilai tidak, itu tidak.
Saya dikasih kesempatan 2 tahun lagi untuk menyelesaikan. Dari bujangan sampai saya menikah, baru saya selesai. Itu 4 tahun. Itu juga kalau bukan karena istri saya yang mendesak, mungkin saya masih kuliah sampai hari ini. Itu tahu panggilan itu. Sejak itulah saya hidup bergantung dengan Tuhan. Dan Tuhan menyediakan semuanya. Sama seperti Salomo. Kekayaannya tidak akan pernah cukup untuk bisa membangun bait suci. Ingat, bait suci Salomo itu dikatakan di Alkitab, Tuhan menetapkan untuk Tuhan berdiam di dalam bait suci itu. Dan Alkitab mencatat begini, bahwa buatan tangan siapa sih? Masakah Tuhan itu harus tinggal di buatan tangan manusia? Apakah apa yang dibuat manusia itu cukup untuk memuat Tuhan? Yang bumi itu adalah tumpuan kakinya. Bumi itu tumpuan kakinya. Sebesar apa Tuhan? Buatan manusia sebesar apa yang bisa memuat Tuhan? Namun Alkitab mencatat bahwa Tuhan memutuskan untuk tinggal dalam bait itu. Itu karena bukan karena pekerjaan Tuhan, gak bisa. Hal yang sama, waktu kita sedang berada di tempat ini, memiliki sebuah tujuan untuk membangun gereja. Ini berkat buat para pengurus. Jangan bertindak dengan akal dan kekuatan. Kalau mau Tuhan berdiam di tempat ini, ikutin tuntunan Tuhan. Karena Tuhan hanya mau tinggal waktu kita hidup dan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Percayai, waktu kita berjalan dalam kehendak Tuhan, Tuhan menyediakan. Alkitab mencatat di kitab 1 Raja-Raja, nanti baca tentang Salomo membangun bait suci. Tidak terdengar waktu pembangunan itu, orang itu pukul-pukul dan tebang-tebang kayu. Semuanya disediakan, sudah disediakan. Saya teringat mungkin yang paling sering kita dengar adalah bagaimana Nuh membangun sebuah batra. Itu sebuah impian dan tujuan besar. Namun kalau itu kehendak Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Bagaimana mungkin dengan kekuatan manusia bisa mengumpulkan harimau, gajah, singa, ular? Sembunyi di mana mereka? Namun kalau Nuh hidup berjalan dalam tuntunan Tuhan, mereka itu datang sendiri, menghampiri. Tuhan sediakan. Waktu kita berjalan dalam kehendak Tuhan, gak usah khawatir, jangan takut. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita kan mengenal Allah. Bapa tahu kita memerlukannya. Bapa akan menyediakannya buat setiap kita. Jadi teruslah hidup dalam kehendak Tuhan. Stop dulu, temukan kehendak Tuhan. Pastikan kita menyadari, mengerti Tuhan mau saya lakukan ini. Hiduplah dalam panggilan itu. Maka Tuhan akan menyediakan, membuka hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan akan sediakan buat setiap kita. Itu pasti. Dan saya mengalaminya. Yang kedua, apa sih yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Adalah hidup dalam rancangannya. Bait suci Salomo itu tidak dibangun asal-asalan. Ada polanya, ada gambarnya. Bagaimana Salomo harus membangunnya? Ada gambarannya. Jadi gak asal-asalan. Ia harus mengerjakan sesuatu seperti yang digambarnya. Bapak Ibu Saudara, waktu kita sudah mengetahui apa kehendak Tuhan atas hidup kita, pastikan juga kita tahu rancangan apa supaya kita bisa mencapainya. Kalau enggak ya gimana dong? Kita namanya hidup mengalir katanya. Benar enggak hidup mengalir? Enggak. Firman Tuhan tadi mengalir bersamamu. Itu artinya mengalir hidup bersama tuntunan Tuhan. Tuhan enggak biarkan udah jalan. Hidup dalam tuntunan Tuhan.
Waktu kita hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam rencananya, pintu-pintu yang tertutup itu akan Tuhan buka. Waktu kita lewati halangan-halangan, Tuhan akan ngangkat dan dompang kita, berikan kekuatan buat kita. Percaya. Yeremia 29 ayat yang 11 berkata gini, ingatlah rancangan-rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, bukan? Tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kita apa? Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu skip rancangan kita hari ini, taruh mulai bersama Tuhan. Tuhan, saya harus ngapain? Saya harus ngapain? Kalau tujuan saya di sana, saya harus ngapain? Sama Tuhan. Kalau sudah berjalan, Tuhan menyertai setiap langkah orang benar. Tidak dibiarkan setiap langkah orang benar. Walaupun lewat lembah yang gelap, orang benar akan merasa damai sejahtera. Walaupun lewati tantangan, orang benar gak pernah takut. Walaupun lewat pencobaan, orang benar, orang yang mengerti rencana Tuhan, tidak pernah lari dan menghindar. Ia akan terbang tinggi mengatasi masalah itu. Sebab ia tahu kekuatannya adalah Tuhan. Ia tahu bahwa ia sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi tidak mungkin Tuhan membiarkan dia sendiri melangkah berjalan sendiri. Sampai Alkitab tercatat, walaupun ia lewatin air, tidak bisa dihanyutkan. Walaupun ia harus melewati api, api itu tidak akan pernah menghanguskannya. Walaupun pencobaan itu berat, pencobaan itu tidak akan pernah membuat imannya goyah. Walaupun tantangan itu banyak, imannya akan tetap teguh berdiri. Bapak Ibu Saudara, saya tidak sedang berbicara tentang satu hal saja tentang gereja. Tapi saya sedang berbicara tentang banyak hal. Oleh karena itu pastikan ini tertancap lewat apa sih yang sedang kita kerjakan hari ini. Apa sudah benar caranya? Apakah saya sudah yakin apa itu kehendak Tuhan dalam hidup saya? Apakah saya sudah pasti bahwa ini yang Tuhan mau? Lalu apakah rancangan-rancangan saya buat hari ini sudah tepat seperti apa yang Tuhan mau atau tidak? Kalau belum, skip dulu. Rencanakan baik-baik bersama Tuhan. Saya mau beritahu, Alkitab mencatat ini. Rancangan kita dengan rancangan Tuhan itu tingginya seperti langit dan dalamnya bumi. Bisakah kita mengukurnya? Gak bisa. Jadi masihkah kita untuk hidup dalam rancangan kita? Jangan. Karena rancangan Tuhan itu jauh lebih daripada rancangan kita. Lebih hebat, lebih baik, lebih luar biasa, lebih indah, lebih megah daripada apa yang bisa kita rencanakan. Stop. Mulai bersama Tuhan rencanakan sesuatu. Yeremia pasal 10 ayat yang 23 berkata gini. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Yeremia mengakui ia gak bisa berjalan dan melangkah kalau bukan karena Tuhan. Karena itu siapakah kita yang lebih hebat daripada Nabi Yeremia? Ia menyadari Tuhan yang memampukan dia berdiri teguh, berjalan. Jangan jadi seperti Petrus yang merasa kuat, yang merasa punya iman yang luar biasa. Namun ia juga jatuh dalam dosa, dalam penyangkalan diri. Jangan juga menjadi seperti Yohanes yang sekalipun ia tahu ia mengasihi Tuhan, namun ia tidak berani hidup dalam rancangannya Tuhan sampai ia tidak melakukan apa-apa waktu Tuhan Yesus disalib. Ia menjauh waktu Tuhan Yesus disiksa ditanya. Bahkan yang menguburkan Tuhan Yesus saja bukan murid-muridnya. Jangan juga seperti Yakobus yang memiliki sebuah pengharapan yang luar biasa akan Tuhan, namun juga lari daripada Tuhan, tidak menemani Tuhan di masa-masa sengsaranya. Memiliki ketiga-tiganya.
iman, pengharapan, dan kasih, dan selalu hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan, maka kita bisa lalui hari-hari kita dengan sukacita. Berat, iya, tapi penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Sebab saya tahu, setiap kita tahu Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Bukan kekuatan kita, bukan kepandaian, bukan kekayaan Salomo, bukan hikmatnya Salomo, bukan kepemimpinannya yang cakap. Bukan. Salomo mengakui kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Hari ini sudah berapa banyak usaha yang kita lakukan untuk mempertahankan keluarga kita supaya benar, utuh. Berapa banyak usaha yang sudah kita lakukan untuk membuat anak-anak kita tetap hidup benar, baik. Berapa banyak usaha kita para pemimpin dengan reka-reka rancangan kita untuk membuat setiap kita jemaat bertumbuh dalam Tuhan. Kalau itu bukan karena kehendak Tuhan, tak bisa. Kalau itu sudah menyimpang dari firman Tuhan, lakukan apapun itu nilainya daging. Hanya roh yang akan bernilai kekal. Daging itu sama sekali tidak berguna, sia-sia. Salomo menyadarinya. Mulai hari ini tahun 2023, Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah bisa tangkap sesuatu dengan kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah meraih sesuatu dengan kekuatanmu. Namun Tuhan mau nyatakan kekuatannya buat setiap kita. Apapun yang Tuhan akan percayakan itu bukan karena hebat kita, namun karena kekuatan Tuhan, sehingga kita boleh memperolehnya. Kita mencatat begini. Ntar saya cari ayatnya. Mana ini ayatnya? Oke. Kita mencatat begini. Dalam Ulangannya pasal yang ke-8, ayat yang ke-17 sampai 18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kekuatan Tuhan. Jangan berkata itu kekuatan dan hebat. Kita boleh sekolah tinggi, jabatan kita sudah bagus, namun bukan karena itu kita beroleh, karena Tuhan. Salomo menyadarinya. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang-orang yang membangunnya. Orang-orang ahli tadi, itu sia-sia kalau bukan Tuhan. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa waktu Bait Suci Salomo dibangun, itu keadaannya itu sangat tenang. Tidak ada peperangan terjadi, sama seperti waktu peperangan yang dialami oleh ayahnya Daud. Sangat tenang, sangat damai. Dan waktu dalam keadaan damai itulah Salomo juga menyadari bahwa kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia para tentara, para prajurit yang berjaga-jaga, gak ada gunanya kalau bukan Tuhan. Oleh karena itu, damai sejahtera kita, sukacita kita, itu jangan dilihat karena engkau punya uang, karena kita punya jabatan, karena kita punya sesuatu, karena kita bisa membeli sesuatu, karena kita bisa melakukan segala sesuatu dengan apa yang kita punya. Bukan. Tapi karena Tuhan. Kalau anak kita Tuhan angkat terus naik, tidak turun dan jadi kepala bukan ekor, memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan, itu juga bukan karena kita sanggup menyekolahkannya tinggi, karena kita ikutin mereka les kemana ke situ. Bukan. Karena Tuhan. Mari sadari tahun ini harus Tuhan yang lebih menonjol dalam hidup kita, bukan yang lain.
Oke, langsung aja cepat aja ya. Sekarang kita akan masuk di ayat yang kedua. Demikian berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Saya pernah ngalami dan sering kali ngalami berkat Tuhan itu datang waktu saya tidur. Saya buka mata itu sudah saya terima berkat. Saya buka mata, saya terima berkat. Saya buka mata, saya terima berkat. Itu sering kali saya alami sampai hari ini. Di terjemahan yang lain yang bisa dibaca itu Tuhan berkata gini, engkau tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam karena takut kelaparan. Karena takut kelaparan ya. Sehingga ia harus bekerja banting tulang dari pagi sampai malam. Sesungguhnya Allah ingin agar orang-orang yang dikasihinya mendapat istirahat yang layak. Buat apa punya banyak berkat tapi gak bisa istirahat? Sampai ada suatu kisah ini di ibadah para pebisnis ini. Waktu ia berjalan-jalan, ia melihat seorang tukang beca bisa tidur dengan nyenyaknya di atas becaknya. Lalu ia berkata dan bersaksi, kalau saya bisa membeli tidur nyenyak itu, saya akan beli. Seorang bisnismen punya banyak uang, punya banyak rumah, punya banyak bisnis, namun bisa iri dengan seorang yang bisa tidur nyenyak. Tuhan itu ingin kita bisa menikmati tidur nyenyak. Setelah kita melakukan tugas kita bisa beristirahat dengan nyenyak. Berkat itu Tuhan ingin kita menerimanya. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhanlah yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Bukan menurut kekayaan kita, kekayaannya. Bisakah Bapak Ibu membayangkan, melukiskan, mengatakan, menggambarkan kekayaan Tuhan itu seperti apa? Bisa? Tuhan mau setiap kita menerimanya, memenuhi. Karena Bapak kita tahu. Jadi sia-sia orang yang bangun pagi sampai malam hanya karena tujuannya gak jelas. Supaya perutnya bisa terisi. Namun kalau tujuannya jelas untuk hormat kemuliaan Tuhan, itu pasti terjadi. Saya percaya begini, tidak selama-lamanya Tuhan akan izinkan kita banting tulang. Ya, itu sebuah proses. Waktu kita menangkap dengan hikmat cara Tuhan memberkati setiap kita pada waktu tidur. Tahu nggak bagaimana Tuhan memberkati kita pada waktu tidur? Para bisnismen itu bilang gini, ternak uang. Bukan memelihara tuyul, tapi ternak uang. Jangan jadikan uang itu sebagai tuan, tapi jadikan uang itu sebagai hamba. Suruh kerja. Uangnya itu suruh kerja. Tahu maksud saya? Kata, kalau mau tahu itu investasi. Punya uang jangan dihabiskan untuk sebuah perut. Bangun kos-kosan seperti Ibu Gembala. Miliki ruko. Tidur nyenyak aja bulan depan pasti datang. Tidur nyenyak aja tiap tahun pasti dapat. Tidur nyenyak saja kita akan terima. Bukan banting tulang, itu kerja cerdas. Hari-hari ini orang-orang muda yuk belajar untuk itu. Buat uang kita bukan sebagai tuan yang harus terus-menerus kita kejar, tapi sebagai hamba yang harus kita pekerjakan. Sehingga uang itu jadi uang. Berternak uang jadi uang maksudnya. Ini dalam hal yang lain. Sampai ada seseorang bilang gini, kalau inginkan sesuatu, kamu mau pilih yang mana? Saya kasih 10 juta, kamu bisa beli iPhone sekarang.
Namun kalau kamu investasikan uang ini, kamu bisa beli sekalipun lama dari hasil ternak uangmu. Mau yang mana? Banyak dari kita kan gak kayak gitu. Ya punya uang, beli. Sehingga habis. Namun orang yang bijaksana itu aja. Ya deh, nunggu aja sebentar. Biarkan iPhone itu dibelikan oleh uangnya. Sehingga pohonnya itu terus bertumbuh. Menghasilkan buah. Pohonnya jangan ditebang. Hasilnya kita nikmati. Itu gak akan pernah cukup. Atau gak akan pernah kita bisa menghabiskan buahnya. Kita makan buahnya yang cukup buat kita. Sisa buahnya pakai untuk pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kita repot dengan bagaimana kita bisa memberkati, gak repot. Itu yang saya bisa tangkap waktu Tuhan berkata, Tuhan itu memberkati kita pada waktu tidur, bukan karena usaha kita, namun karena Tuhan yang akan menolong situ. Ada seorang hamba Tuhan begitu. Dia seorang yang peka sekali. Jadi waktu dia punya uang banyak, Tuhan bilangin, simpan uangmu, jangan belikan apa-apa, simpan aja. Dan ia nurut. Waktu dia dapat rema, belikan saham ini. Karena waktu itu sahamnya lagi anjlok. Anjlok, beli sekarang. Ia belikan saham itu. Lalu ia biarkan, sekarang tarik uangnya. Dan ia kaget uangnya jadi berapa? Berlipat-lipat sampai hamba Tuhan itu bilang, Tuhan lagi po dengan cara itu. Tuhan kan maha tahu ya. Lagi po Tuhan bukan dukun. Sehingga kapanpun harus bisa kita perintah. Momennya harus tepat. Tunggu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar sebuah kasus di BCA. Ada seorang ibu tua lupa naruh uang depositonya. Berapa waktu itu ya? 800.000 atau berapa? 800.000 di tahun sekian. Waktu ia bongkar-bongkar rumahnya, ia menemukan kartu depositonya. Dan waktu ia tarik depositonya, ia begitu kaget, uang 800.000. Waktu zaman dulu, sekarang jadi MM-an. Itu namanya Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Tuhan bisa berkati kita dengan cara yang tak terduga. Jadi jangan reka-rekakan. Jangan juga, aduh saya harus ngapain ya Tuhan. Saya nggak punya apa-apa. Lakukan aja apa menjadi bagian kita. Seperti yang Tuhan mau. Kalau Tuhan atau hobi kita adalah masak, masak saja. Masak saja. Kasih resep yang terbaik, kasih masak yang terbaik. Ini yang dilakukan istri saya. Mungkin Bapak Ibu sering kali lihat di WhatsApp status saya, Mr. DJ Serundeng. Itu lahir dari hobi istri saya yang suka masak. Saya sudah punya 8 outlet serundeng Mr. DJ. Aku akui aja, karena saya titipin di pasar kue. Saya titipin di pasar kue, biarin mereka yang jaga. Lalu saya datang tinggal terima uangnya gitu aja. Ya, jadi saya nggak harus jualan kemana-mana, cuma dititipin gitu ya. Dan saya dapetin sesuatu dari hobi. Sampai hari ini saya masih ngelesi. Dan itu juga cara Tuhan. Waktu Tuhan berkati saya. Waktu saya tekuni bagaimana belajar bahasa Inggris, bagaimana membuat orang senang bahasa Inggris, dan sebagainya. Karena dulu saya juga gak bisa. Baru kuliah, S2, saya baru mau belajar dan menekuninya. Karena selama ini rasanya kok susah sekali. Waktu ditekuni itu jadi sebuah penghasilan. Dari mulai gratis ngelesi sampai sekarang saya harus tarik untuk mereka bayar. Murah-murahan sih, sampai saya sering kali nolak-nolak dengan mengasih dan memberi tarif yang mahal. Kalau ada yang kena tarif mahal itu sebenarnya iseng. Saya memang nolak-nolak. Berapa per pertemuan? Saya asal jawab aja. 50, 75, ya udah kalau mau ya syukur, kalau nggak mau ya sudah. Ternyata ada juga yang mau. Ini sekarang jadi mana-mana.
Vira Teresia Shetty itu sekarang jadi guru bahasa Inggris. Bapak Rio ini dulu pernah berpartner dengan saya untuk ngajar dan sebagainya. Apa yang kita sukai, lakukan dengan setia berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Asal kita tahu itu adalah kehendak Bapa atas hidup kita. Hal yang sama hari ini saya anggap aja sedang memberikan sebuah pembekalan ya buat pendeta baru. Haleluya. Dan istrinya pendeta muda Fenly Rombert, benar ya? Fenly Rombert benar ya nyebutnya. Karena kalau salah itu jadi bahaya ya. Benar ya, gak boleh salah. Waktu Tuhan taruh panggilan itu, pastikan itu adalah panggilan dari Tuhan. Bukan karena desakan orang tua, mertua, kakak ipar, dan sebagainya. Hal yang sama buat setiap kita di sini. Gak usah ikut-ikutan saya. Memutuskan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, lalu ikut-ikutan. Enak ya jadi pendeta, sesuai panggilannya. Waktu kita lakukan, dan khususnya ini jadi pendeta, terjun gak bisa balik lagi loh. Pendeta itu melekat. Enakan jadi mantan penjahat daripada jadi mantan pendeta. Itu panggilan. Apalagi pendeta JKI gak bisa keluar, gak bisa kemana-mana. Sampai Tuhan suruh, ayo secara khusus layan di sini. Baru. Tapi ini sebuah pesan yang jangan visi yang Tuhan taruh atas kita itu karena kita ikut-ikutan. Oh Mas Eko bisnis gini, beli saham ini, beli saham itu, gak usah ikut-ikutan. Sesuai dengan kehendak hati. Bisnis ini, jualan ini, sesuai dengan kehendak hati. Seperti yang Tuhan taruh atas hidup kita, termasuk jadi pendeta. Ada yang mau jadi pendeta? Saya dari dulu nawarin, ada gak yang jadi pendeta? Semakin banyak pendeta di tempat ini, semakin bagus. Kita gak usah khotbah, kita sharing aja. Gak bisa lebih baik banyak pendeta. Yes, saya suka. Ada yang tua-tua mungkin kesungguhan hati. Kalau sudah putuskan jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, udah gak bisa. Ini hubungannya dengan Tuhan. Ada gak pikiran untuk saya lari dari pendeta? Gak bisa. Kalaupun saya gak melayani, tetap saya adalah pendeta. Kalau lama gak muncul di sini bukan berarti saya bukan lagi seorang pendeta. Saya pendeta. Walaupun saya gak melayani di sini mungkin, tetap itu melekat. Panggilan. Oleh karena itu rompi ini saya selalu berusaha untuk melekat di badan saya. Ini rompi pelayan Tuhan. Saya punya satu rompi yang saya kasihkan waktu anak itu di panti asuhan. Siapa mau jadi pendeta? Terimalah rompi hamba Tuhan. Sekarang rompi saya tinggal satu. Ini. Jangan ada yang mau minta lagi buat sendiri. Supaya ini mengingatkan bahwa saya adalah hamba Tuhan. Pendeta. Pelayan Tuhan. Panggilan saya adalah hidup dalam jalannya. Selebihnya itu urusan Tuhan. Tuhan yang ngatur semuanya. Dan Salomo berhasil menyelesaikan bait sucinya. Karena Salomo tahu yang diandalkan itu Tuhan. Yang diandalkan itu Tuhan. Sebenarnya ada yang ketiga, saya akan sampaikan dengan cepat. Yang ketiga adalah gunakan semua yang Tuhan sudah sediakan untuk membangun. Artinya begini, apa yang Tuhan sudah persiapkan di sekitar kita, itu bukan ada karena kebetulan, tapi Tuhan sediakan. Kalau di depan saudara ada tongkat, pakai tongkat itu. Karena tongkat itu bisa membelah laut tebal dan menghasilkan mata air dari gunung batu. Jadi apapun yang ada di depan kita, pakai untuk mengangkat kita, membentuk kita, membangun kita. Pakai, jangan sia-siakan. Apa sih yang ada di sekitar kita?
pakai. Salomo begitu. Semua yang disediakan Tuhan ia pakai untuk membangun bait suci Salomo. Dan Tuhan berkenan untuk tinggal dalam bait suci itu. Tuhan Yesus memberkati. Nanti lama-lama setiap kita. Oke. Saya berdoa setiap kita bisa menangkap paling tidak satu pesan Tuhan. Karena saya sudah sampaikan banyak. Anggap aja ini waktu khusus buat saya. Untuk Bapak Ibu Saudara. Untuk sampaikan berkat Tuhan lebih. Saya ingin ngajak para pendoa untuk bisa maju ke depan. Biasanya kan sama istri ya. Hari ini saya ajak para pendoa untuk melepaskan berkat Tuhan. Saya rindu setiap kita sadar bahwa memulai segala sesuatu itu harus dari Tuhan. Karena ia Alfa dan Omega. Ia yang tahu dari awal dan akhir. Waktu kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperlancar apa yang kita kerjakan. Kita akan tangkap apa yang Tuhan mau dan membuat Tuhan berhasil. Para pendoa silakan. Ambil mic-nya, lepaskan berkat Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku kehendakmu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan perjalananmu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu ya Bapa, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ya Bapa rencana-Mu untuk kemuliaan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri sebagai sebuah keputusan. Mengiring-Mu ya Bapa. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu ya Bapa. Ya Aku mengikat pemikiran yang lain dari keangkuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
kekuatan kita. Engkaulah gunung batuku, Engkau kota pertahananku. Engkau yang memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaanku. Engkau yang menyembuhkanku, Engkau yang mengangkatku, Engkau yang membuka pintu-pintu bagiku, Engkau yang melepaskanku dari setiap jerat, Engkau yang memberikanku kemenangan dan menjadikanku lebih daripada pemenang. Engkau yang memperlengkapiku dengan kuasa dan otoritas untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kupegang berhasil, setiap langkahku dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya, aku mau bermegah, aku mau bermegah di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau bukan Engkau yang memerintahkannya, kami tidak mau berjalan. Kalau bukan Tuhan yang menyuruh kami melangkah, kami akan diam saja. Kalau Tuhan yang tidak suruh kami untuk bertindak, kami tidak mau lakukan apa-apa. Kami mau kehendak-Mu terjadi. Haleluya, haleluya. Kami akui Engkau Tuhan atas gereja ini. Engkau Tuhan atas hidup kami. Engkau Tuhan atas pujian kami. Engkau Tuhan atas penyembahan kami. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, dan Engkau Tuhan untuk segala sesuatu. Yes, haleluya, haleluya. Terimalah berkat yang akan para pendoa lepaskan bagi hidup. Lepaskan berkat Tuhan. Lepaskan berkat Tuhan. Terima kasih atas ajaran Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih atas didikan Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kami boleh menemukan kehendak Tuhan atas hidup kami. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu di GKI Immanuel. Persatukan kami ya Tuhan. Persatukan kami dalam visi, dalam satu visi, dalam satu misi, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan-Mu pada saat ini. Bapa, di hari-hari mendatang, kami banyak begitu kesulitan, banyak begitu halangan. Namun kami percaya di hadapan-Mu Tuhan, ketika pengharapan kami di hadapan-Mu, tidak satu hari pun kami kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami di tempat ini bukan menjadi hanya asal menjadi terang, namun terang itu akan bersinar dengan kuat. Bapa di dalam surga, pakai kami di tempat ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami berjalan di dalam janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jangan Kau biarkan roh kesombongan ada dalam hati kami. Namun biarlah kami saling mendukung, kami saling membantu, kami saling menopang. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, sidang jemaat di tempat ini Kau boleh bertumbuh, boleh berkembang, boleh berbuah seperti yang Tuhan mau. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Tuhan, jika Tuhan berkehendak, gereja ini boleh melebar ke samping kanan, boleh melebar ke samping kiri. Dalam nama Tuhan Yesus, semua menjadi
Sampai kami saat ini sidang jemaatmu di tempat ini, ketika kami melangkah keluar, biarlah Tuhan kami menjadi saluran berkat. Siapapun yang kami di luar sana yang kami akan jumpai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau Tuhan hari ini kami menerima kelimpahan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulainya yang mau berdoa silakan ambil mikrofonnya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bagi para pendoa, kalau Tuhan mau sampaikan sesuatu, sampaikan pesannya Tuhan. Kiranya sejahtera Allah melampaui dalam hati para pemimpin kami ya Tuhan. Ya Roh. Memberkati Tuhan setiap para pelayan Tuhan. Yes. Mereka dapat melayani dengan hati mereka. Amin. Setiap kesungguhan hati mereka Tuhan. Kami rindu setiap para pemimpin ini Tuhan memiliki roh yang daripada Engkau ya Amin. Tuhan. Terjadi roh yang dalam rela nama Yesus. melayani ya Tuhan. Amin. Kami Terjadi. rindu Tuhan setiap para pemimpin rohnya selalu connect Tuhan di hadapan Yes, di dalam sehingga nama setiap Yesus. rohnya pelayan Tuhan selalu berhubung Tuhan. Amin, Sehingga amin. setiap para pelayan Tuhan di tempat ini ya Tuhan boleh melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan atas Yes, tempat dalam ini. nama Tuhan Sehingga Yesus. Tuhan gereja di tempat ini boleh bertumbuh, Ya. boleh berkembang di dalam nama Yesus. Setiap ibadah tidak hanya kami lalui hanya biasa-biasa saja, Ya, Tuhan. tapi ibadah kami lalui dengan kemuliaan-Mu Amin, Tuhan, amin, amin. melingkupi hati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya damai-Mu selalu menyertai ya Tuhan. Dalam nama Yesus kiranya lawatan-Mu terus terjadi di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, gereja ini beroleh suatu kemenangan, Amin. kemenangan di Yes, dalam Engkau, di amin, dalam amin. nama Tuhan Yesus. Terjadi Segala di sesuatu dalam nama Yesus. yang bukan daripada Engkau Tuhan, dinyahkan Taklukkan di dalam nama Yesus. Yesus, Biarlah yang ditaklukkan di dalam terjadi nama Yesus. seperti apa yang Tuhan mau. Amin, Apa yang amin, Tuhan pandang amin. baik atas gereja jika Immanuel di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Rabbana sakara. Oh, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara hari ini menangkap paling tidak satu pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Apa kehendak Bapa atas hidup saudara. Dan saya berdoa setiap rancangan Bapa digenapi atas hidup saudara. Setiap yang Bapak Ibu Saudara lihat dan dengar, pakai itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sekarang mulai berkata, engkau hamba Tuhan. Engkau harus hidup dalam segala rancangan Tuhan. Kehendaknya harus terjadi atas hidupku. Yang sakit jadilah sembuh. Yang kekurangan beroleh kelimpahan. Yang hari ini sedang bergumul untuk mampu memberkati. Hari ini berkat-berkat Tuhan curahkan. Supaya oleh karenamu banyak orang boleh menikmati berkat. Hikmat-Mu akan memberkati, kepandaian-Mu akan memberkati, kecakapan, keuangan, kekuatan-Mu akan memberkati. Apapun yang kau kerjakan Tuhan akan selalu buat berhasil. Dan beruntung untuk mengikrarkan perjanjian yang Tuhan sudah janjikan atas hidupku. Tahun ini gerejamu, kehidupanmu menjadi Goshen-nya Tuhan. Sehingga kau tidak akan pernah mengalami masa-masa kering. Dalam keadaan apapun engkau akan terus berbuah, bertumbuh untuk kerajaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dan jadi seperti imanmu, mengiringmu seumur hidupku.